Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Aulia dengan NIM 2015-20044 dari BKI 6B. Di sini saya akan membuat video tentang bimbingan rohani Islam dengan dosen pengampu Ibu Eni Nuraini MSI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang, Mbak. Ini dengan Mbak Vina Hildiana. Benar, Mbak. Baik, Mbak, saya boleh duduk ya? Silakan. Baik, Mbak. Saya Reva Aulia. Saya akan melakukan bimbingan rohani dengan Mbak Vina di sini. Udah ada yang masuk belum sih sebelumnya? Belum ada, Mbak. Oke, kalau boleh tahu Mbak Vina udah berapa lama ya di rumah sakit? Kurang lebih 5 hari, Mbak. Oh, 5 hari ya. Udah cukup lama juga ya, Mbak ya. Oh iya, Mbak. Emang bimbingan rohani itu apa ya, Mbak? Jadi Mbak, bimbingan rohani itu adalah bimbingan atau bantuan yang konselor berikan kepada pasien yang gunanya itu untuk memberikan motivasi kepada Mbak Vina atau kepada pasien dalam kesembuhannya. Jadi supaya Mbak Vina itu nggak terlalu memikirkan hal-hal yang enggak, terus kayak memotivasi supaya Mbak Vina itu cepat sembuh. Seperti itu Mbak Vina. Ya. Itu dilakukan. Kalau boleh tahu, ada biaya tambahannya nggak, Mbak? Mengenai bimbingan tersebut? Jadi Mbak, untuk bimbingan rohani ini tidak dipungut biaya apapun karena ini udah include dari rumah sakitnya ini. Dan untuk terkait obat-obatan segala macam kami tidak ada ya Mbak, dan Mbak Vina tidak perlu khawatir untuk biaya tambahan ini karena tidak ada, dan ini emang udah fasilitas dari rumah sakitnya ini Mbak. Mbak Vina ini sakit apa ya Mbak? Sakit gagal ginjal, Mbak. Jadi 2 hari ke depan itu saya sudah dianjurkan oleh dokter untuk melakukan operasi, Mbak. Tetapi saya itu takut, Mbak, untuk melakukan operasi tersebut. Ya, walaupun operasi juga, ya namanya juga ikhtiar ya, Mbak ya. Tapi ya gimana, namanya juga manusia, Mbak. Iya Mbak ya, sebenarnya itu kan udah direkomendasi sama dokter juga kan, dokter yang lebih tahu gimana kesembuhannya Mbak Vina. Dan kita juga tidak boleh menyalahkan dokter ya Mbak, tapi nggak ada salahnya juga untuk Mbak Vina berikhtiar kepada Allah, kan kita nggak ada yang tahu ya Mbak, yang mukjizat Allah itu sebaik apa gitu. Mbak Vina udah melaksanakan sholat zuhur belum? Belum, Mbak. Kenapa Mbak nggak bisa bangun atau? Iya, Mbak, lemas untuk bangun saja, Mbak. Oke, karena kan tadi juga Mbak Vina kan udah bilang kayak mau ikhtiar sama Allah kan. Terus di dalam kondisi yang Mbak Vina yang sedang sakit ini itu tuh sebagai kayak bentuk Allah itu menggugurkan dosa-dosa Mbak Vina gitu kan, sebagai bentuk teguran dari Allah. Dan alangkah baiknya Mbak Vina juga untuk melaksanakan sholat zuhur, untuk melaksanakan ibadahnya kan Allah juga udah meringankan ya, walaupun kayak lagi nggak bisa bangun gitu, atau lagi nggak bisa kena air, bisa melakukan tayamum, bisa tidur dengan berbaring, atau kalau misalkan berbaring juga tidak bisa gerak, bisa dengan kedipan mata gitu Mbak. Jadi walaupun Mbak Vina sedang sakit, Mbak Vina bisa melakukan sholat dengan tiduran sambil berbaring, dan juga bisa tayamum Mbak. Dan itu juga kan bentuk kita ikhtiar kepada Allah, berdoa semoga aja diberikan kesembuhan supaya tidak melakukan operasi juga ya Mbak ya. Baik Mbak Vina bisa melakukan sholatnya dengan berwudu juga dengan tayamum Mbak gitu kan, supaya Mbak juga bisa melaksanakan sholat zuhur ya Mbak ya. Dan sholatnya juga bisa dengan berbaring ya Mbak ya, walaupun Mbak Vina belum bisa berdiri, tapi Mbak Vina bisa berbaring dan membungkukkan sedikit badannya ketika ruku. Mbak Vina membungkukkan sedikit, dan sujud pun sama seperti biasa, bukan sedikit lagi, kayak lebih dari rukunnya gitu Mbak. Dan untuk wudu tayamumnya, apakah Mbak Vina sudah pernah melakukannya atau sudah tahu? Belum, Mbak. Jadi kalau untuk tayamum itu kita dengan menggunakan tembok atau di kasur juga bisa ya Mbak ya, cuma karena kita ada tembok, jadi di tembok aja ya Mbak ya. Kita menambahkan tangannya seperti ini, lalu ditiup dan diusapkan ke wajah sambil membaca niatnya satu kali saja Mbak ya. Dan niatnya yaitu nawaitu tayammum istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Dan seperti biasa lagi, dan diulangin lagi, menempelkan tangannya ke tembok, ditiup dan dihentakkan dikit, ditempelkan, tarik ke tangan kanan, dan dihentakkan lagi, tarik ke tangan kirinya Mbak. Seperti itu Mbak. Baik, karena sudah dijelaskan, Mbak Vina akan melaksanakannya ya Mbak ya, melakukannya. Baik, Mbak. Oke Mbak. Baik Mbak, yang pertama tempelkan tangannya ke tembok sambil berniat di dalam hati. Nah, diangkat dan ditiup dan usapkan ke wajahnya Mbak. Baik, lakukan lagi seperti kayak tadi, dan ditiup lagi, dan sedikit dihentakkan tangannya dan tarik ke kanan, dan hentakkan lagi, tarik ke kiri. Baik Mbak, karena Mbak sudah melakukan wudhunya tadi, Mbak melaksanakan sholat itu dengan berbaring, tidak apa-apa ya Mbak ya, karena sedang kendala sakit juga. Mbak bisa untuk rukunya sedikit menggunakan dikit, dan untuk sujudnya lakukan agak sedikit lagi gitu Mbak. Seperti biasa melakukan takbiratul ihram dan baca-bacaannya seperti biasa, hanya saja gerakannya yang berbeda ya Mbak, karena Mbak sedang berbaring.
Mbak silakan dilaksanakan. Alhamdulillah Mbak Vina sudah melaksanakan sholat duha ya Mbak. Mbak gimana perasaannya? Apakah sudah sedikit tenang? Alhamdulillah mbak, tenang, enak, hati dan pikiran. Iya, jadi Mbak Vina juga walaupun sedang sakit ada kayak nggak bisa berdiri untuk melaksanakan wudhunya, ada cara baik, cara gampangnya Mbak ya, karena Allah juga kan telah memudahkan untuk melaksanakan sholat ya Mbak ya. Sholat itu jangan, ibadah itu jangan dijadiin kayak kayak beban buat kita juga ya Mbak ya. Apalagi Mbak kan ingin ikhtiar gimana ya, semoga aja Allah tuh angkat penyakitnya tanpa melakukan operasi. Jadi seperti itu Mbak, semoga Mbak Vina cepat sembuh dan jangan lupa berdoa. Baik Mbak Vina, alhamdulillah bimbingan rohaninya telah selesai dilaksanakan. Mbak Vina juga sudah melaksanakan sholat zuhurnya ya Mbak Vina, alhamdulillah. Semoga penyakit Mbak Vina cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin, ya dan Allah. Mbak Vina juga tetap menjaga kesehatan ya Mbak. Jangan panik, jangan stres kayak mikirin lu nggak mau operasi, karena semoga aja ada mukjizat dari Allah dan besok kabar dokternya semoga Mbak Vina tidak melaksanakan operasi ya Mbak ya. Baik Mbak, karena bimbingan sudah selesai, saya izin pamit ya Mbak ya. Terima kasih ya mbak. Iya, sama-sama Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat sembuh ya Mbak. Terima kasih mbak. Ya.